generasi mewarisi dunia dari generasi sebelumnya, beserta semua keputusan-keputusan yang terus ditunda dan akhirnya jatuh ke tangan kita. Di banyak momen penting dalam hidup, semua orang sebenarnya lagi nunggu orang lain yang mulai duluan. Dan tanpa sadar, kita sering jadi orang itu. Bukan karena nggak bisa, tapi karena berharap ada yang lebih dulu melangkah. Sampai akhirnya kita sadar, dunia nggak pernah nunggu kita siap. Dia tetap jalan, dan di tengah dunia seperti itu, selalu ada satu pertanyaan yang sama. Kalau bukan kamu, siapa? Jujur ya, kadang hidup tuh sekarang kayak ngerasa capek banget. Iya ya, baru sempat tenang sebentar, dunia udah berubah lagi. Kamu tahu gak sih, kondisi kayak gini tuh sebenarnya ada istilahnya. Apaan tuh? VUCA. Buka. Iya, Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Di tahun 2024 ada satu update sistem dari perusahaan bernama CrowdStrike, bikin ribuan sistem di seluruh dunia lumpuh dalam hitungan jam. Bandara berhenti, rumah sakit kacau, banyak hal tiba-tiba nggak bisa Dalam hitungan jalan. jam. Iya, dan yang paling bikin sadar, nggak ada yang benar-benar siap. Karena emang dunia sekarang nggak nunggu kita siap nggak sih? Tapi hidup tetap minta kita jalan. Dan pada akhirnya yang penting bukan siapa yang siap, tapi siapa yang tetap jalan meskipun gak pernah benar-benar ngerasa siap. Selama ini, banyak dari kita percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan. Itu salah. Bahwa pemimpin itu harus selalu kelihatan kuat, selalu percaya diri, selalu punya jawaban untuk setiap masalah. Kenyataannya, kebanyakan pemimpin yang benar-benar hebat juga pernah bingung, pernah ragu, pernah nggak tahu harus ngapain. Karena kepemimpinan bukan soal selalu tahu jawabannya, tapi soal berani melangkah meski jawabannya belum sepatutnya jelas. Sekarang kita ngobrol soal sesuatu yang lebih dekat. Kerja tim, itu adalah kerja kelompok. Karena di dalam satu tim yang kelihatannya biasa aja, sebenarnya ada ekosistem lengkap yang penuh warna. Dan ada satu tipe yang paling menarik dari semuanya, yang bilang, aku ikut aja deh, terserah yang lain. Tapi bayangin deh, sebuah kapal yang semua penumpangnya bilang terserah nakodanya, tanpa ada satupun yang mau jadi nakoda, kapal itu gak akan kemana-mana. Dia cuma akan muter-muter di tengah lautan, sambil semua orang saling nunggu siapa yang angkat tangan duluan. Dan disitulah cerita yang sebenarnya akan dimulai. Ada satu orang yang mau diceritain di sini. Kita sebut aja dia. Saat timnya mulai berantakan, dia tetap ada. Dan di tengah semua kekacauan itu, dia harus memilih mengikuti emosinya sendiri atau menyelamatkan timnya. Ada satu hal lain yang gak diketahui siapapun. Malam sebelumnya, dia menerima kabar yang gak mudah dari rumah. Karena kadang, orang yang paling sering terlihat kuat justru paling terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Dia akhirnya bicara. Dia cuma bertanya, dengan waktu yang masih kita punya, apa yang masih bisa kita lakukan? Sederhana, tapi pertanyaan itu mengubah arah pembicaraan, melainkan pada apa yang masih bisa diperbaiki. Dan sejak saat itu, mereka mulai bergerak lagi, perlahan, satu persatu. Lalu, di satu titik, sesuatu yang tidak disangka terjadi. Salah satu dari mereka mengirim pesan kepada yang lain. Pesannya singkat, cuma 3 kata. Aku tadi salah, karena konflik tidak selalu selesai saat seseorang menang dalam argumen. Konflik selesai saat seseorang memilih menurunkan egonya lebih dulu. Makasih ya udah gak pergi. Karena ternyata, yang bikin seseorang tetap jalan bukan selalu karena dia kuat. Kepemimpinan bukan soal jadi yang paling depan, tapi soal nggak ninggalin siapapun di belakang. Siapa yang pernah ngilang waktu timnya lagi butuh? Jawabannya bukan satu karakter di dalam cerita tadi. Jawabannya adalah semua orang, termasuk yang lagi nonton ini sekarang.
Siapa yang pernah ngirim pesan ke teman satu tim bukan soal tugas, tapi cuma buat nanya apakah dia baik-baik aja? Dan dua sisi itu nggak saling ngalahin satu sama lain. Justru keduanya yang ngebentuk pemimpin yang sebenarnya. Kamu nggak lagi nunggu jadi pemimpin, kamu lagi jadi pemimpin. Sekarang, hari ini, di tim yang sekarang, di situasi yang ada sekarang. Sebab memimpin di situasi sekarang memang gak pernah mudah, apalagi saat keadaan sempat membuat kita lelah. Tapi cerita kelompok ini gak boleh selesai dengan pasrah dan berserah. Disinilah saatnya kita menurunkan ego, memperbaiki apa yang salah, lalu bersama-sama kembali melangkah. Jadi, kalau bukan kamu, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Giliran kita mengukir sejarah.